Film diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang pria terbangun dari ketidaksadarannya. Kalau dilihat-lihat sih, pria ini seperti baru aja mengalami insiden kecelakaan. Ia juga melihat sekelilingnya, tapi tidak ada sama sekali cahaya matahari yang terlihat. Dengan kata lain, ia bersama mobilnya sudah terkubur di dalam tanah. Ya bisa dibayangkan lah ya, gimana rasanya terbangun dalam keadaan gelap seperti ini. Pintu-pintu mobil juga tidak bisa dibuka sama sekali karena tertahan oleh timbunan tanah. Dalam keadaan panik, ia mencoba untuk menelpon 911. Tapi sialnya, sinyal handphone juga tidak terhubung sama sekali. Begitu halnya juga dengan radio yang ada di dalam mobil. Ia berusaha untuk mencari gelombang frekuensi tapi tetap saja tidak terdeteksi sedikit pun. Ia mencoba untuk menyalakan mesin mobil, namun ternyata mobil yang melindunginya ini tidak bisa hidup alias mogok. Tidak lama kemudian, terjadi guncangan yang menyebabkan mobilnya bergerak semakin ke dalam. Ia berpikir, jika terjadi guncangan seperti ini, maka dipastikan ia tidak terkubur di tanah yang rata. Ia juga merekam videonya sendiri sebagai bentuk informasi apabila ia tidak terselamatkan. Perasaan pesimis dan pasrah dengan keadaan tentu saja menimpa dirinya yang tidak tahu harus bagaimana. Ia berharap agar tidak lama lagi ada regu penyelamat yang mengetahui peristiwa ini. Saat ini jam menunjukkan pukul 1 siang, yang seharusnya masih ada kemungkinan bagi dirinya untuk diselamatkan. Ia pun mencoba untuk mengingat apa yang terjadi sambil menggambar rute perjalanannya. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja di dalam perjalanan itu. Namun, ada satu kejadian yang tiba-tiba menimpa dirinya sampai-sampai berada di bawah tanah. Kemudian, ia menyadari sesuatu bahwa sunroof yang ada di mobilnya sudah mulai retak akibat tekanan tanah yang begitu besar. Tentu saja ini bukan sebuah hal yang baik, apalagi ia hanya bisa berdiam diri di dalam mobil. Bahkan AC di dalam mobil itu hanya bisa mengeluarkan debu. Semut-semut merah juga mulai masuk ke dalam mobilnya melalui lubang AC. Biar semut itu nggak makin banyak, ia langsung menutup lubang AC itu dengan isolasi. Pria ini pun semakin panik karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda ia akan diselamatkan. Dalam keadaan pasrah dengan situasi, ia pun menonton rekaman video yang ada di handphonenya. Di dalam video itu terlihat ada tunangannya yang bernama Laurie, dan dari sini baru diketahui bahwa nama pria ini adalah Jack. Setelah itu, ia berencana untuk tidur saja sambil menghemat baterai handphone. Singkat cerita, Jack sudah terbangun dari tidurnya dan ia menyadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kurang lebih sudah 8 jam ia menunggu di bawah tanah, tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda bantuan yang akan datang. Jack yang semakin sesak pun mencoba mencari celah agar bisa bernafas. Saat ia membuka kaca mobil, seluruh tanah yang berada di luar malah tumpah dan masuk ke dalam. Tekstur tanah yang mengotori dirinya juga masih basah dan lembek. Dari sini sudah dipastikan bahwa peristiwa yang menimpanya adalah tanah longsor. Di sisi lain, retakan di atap mobilnya terlihat semakin melebar. Seketika itu juga Jack langsung menambal kaca itu dengan isolasi yang tersedia di dalam mobilnya. Lalu, ia mengambil pengunci setir untuk menahan massa dari tanah itu. Untung saja, cara yang dilakukan Jack ini cukup efektif. Persediaan air putih di mobilnya hanya sebatas 1 botol mineral. Tanpa disadari, Jack malah meminum seluruh air itu sampai habis. Saking hausnya, ia tidak ingat kalau air itu merupakan satu-satunya air yang ia punya. Waktu demi waktu, hanya keajaiban yang bisa membawa dirinya selamat. Maka dari itu, Jack menyempatkan diri untuk berdoa saat itu juga. Setelah selesai, ia pun sadar bahwa hanya berdoa saja tidaklah cukup, tapi ia juga harus berusaha sebisa mungkin agar keluar dari dalam sini. Lalu, Jack memeriksa jok belakang mobilnya dan melihat banyak sekali barang yang bisa ia gunakan. Dalam keadaan seperti ini, sebisa mungkin ia harus bisa melakukan sesuatu dengan barang-barang yang ada. Hal pertama yang dilakukan oleh Jack adalah meminum air yang menetes dari tanah. Ia nggak peduli lagi air itu terdiri dari campuran apa. Lalu ia juga sengaja membuat lubang kecil di kaca itu sambil menampung air yang menetes dengan botol air minum kosong. Saking parahnya, Jack yang kebelet pipis mau tidak mau harus kencing di mobilnya sendiri. Kemudian, ia mengambil bagian-bagian dari kursi lipat untuk dijadikan beberapa selongsong. Pada saat itu juga Jack melubangi lagi sunroof di mobilnya dengan sebuah pisau kecil dengan tujuan agar selongsong besi bisa tembus sampai ke atas. Agar selongsong itu tetap lurus,
Jack mengambil sebuah tutup botol untuk dilubangi lalu dikaitkan dengan tali. Namun, lapar yang menyerang perut Jack membuat dirinya harus makan terlebih dahulu. Walaupun hanya memiliki sebuah biskuit, tapi tetap saja itu sangat amat berarti dalam keadaan seperti ini. Untuk minum pun ia hanya mengandalkan air bercampur tanah yang sudah ia tampung. Setelah selesai makan, Jack langsung mendorong selongsong itu secara perlahan menembus tanah. Satu persatu dari selongsong yang ia miliki pun dikaitkan dengan tali agar bisa menembus permukaan tanah. Kadar oksigen yang terus menipis membuatnya tidak tahan lagi, maka dari itu Jack harus membuat sebuah lubang agar tetap bisa bernafas. Semakin lama semakin berat untuk mendorong selongsong itu tembus ke permukaan. Dalam kondisi lemas dan lapar pun Jack harus tetap mengeluarkan tenaga sebisa mungkin. Setelah itu, ia langsung mengecek tingkat kedalaman dengan kawat yang ia miliki. Ternyata jarak antara permukaan tanah dengan posisi Jack kurang lebih 3 meter. Ia pun berteriak sekencang mungkin dengan harapan ada yang mendengar suaranya. Sekalian, ia juga bernafas melalui lubang itu. Kemudian, Jack memiliki ide akan membuat selongsong ini berfungsi sebagai cerobong asap, dengan tujuan agar asap yang keluar dari tanah akan dilihat oleh orang lain. Namun, api yang dibuat oleh Jack dengan kertas malah tidak terkendali. Tapi untungnya, api itu masih bisa dipadamkan secepat mungkin. Saat Jack ingin mengintip melalui lubang yang ia buat, tiba-tiba malah terjadi guncangan dan kepala Jack terbentur besi itu. Tidak lama kemudian, Jack sudah terbangun dalam keadaan kepala yang terluka. Saat itu juga ia membuka baju dan ikat pinggangnya sebagai perban untuk menahan pendarahan. Akibat pendarahan yang cukup banyak, Jack hanya bisa terduduk lemas sambil memikirkan cara untuk selamat. Beberapa jam kemudian, luka di kepala Jack sudah terlihat mengeluarkan nanah. Ya udah jelas luka yang berada di kepalanya pasti terkena oleh infeksi. Namun tiba-tiba terjadi guncangan lagi dan membuat bagian belakang mobilnya mulai ambruk. Mau nggak mau Jack harus menahan bagian belakang mobilnya menggunakan sisa selongsong yang ia punya. Lalu, Jack yang terlalu haus pun pada akhirnya rela untuk mengambil air kencingnya sendiri sebagai sumber mineral. Nggak ada lagi kata jijik kalau udah kayak begini kondisinya. Mau rasanya kayak gimana juga udah gak peduli sama sekali, yang penting rasa hausnya bisa teratasi. Remah-remah biskuit yang masih sisa juga dihabisin sama Jack. Ya walaupun sekedar remah-remah tapi kan lumayan banget. Kemudian, Jack mengambil sebuah ban dan menghubungkannya dengan selang pompa. Dengan tujuan agar ia bisa tetap bernafas dengan mengandalkan angin dari ban tersebut. Jack berencana untuk menggali tanah yang berada di atasnya dan sebisa mungkin kabur dari sini. Ia juga menuangkan oli ke seluruh badannya agar tetap licin saat menembus tanah yang begitu keras. Keputusan ini sengaja diambil oleh Jack untuk bisa selamat secara hidup-hidup. Walaupun ia sendiri juga tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Biar nggak terlalu tegang, Jack masih sempat-sempatnya setel musik pada saat itu. Ketika itu juga ia menghancurkan kaca di atap mobilnya agar tanah yang berada di atas bisa turun. Dengan begini, ia dipastikan tidak bisa lagi mengandalkan mobil sebagai tempat berlindung. Tanah yang tadinya lembek pun mulai mengeras dan langsung dipindahkan oleh Jack ke belakang mobil. Sambil memikul berat ban mobil, ia berusaha menggali tanah-tanah itu secara perlahan. Sedikit demi sedikit, tanah yang digali mulai terjatuh. Setelah cukup lama menggali, Jack mulai bisa berpijak di atas mobilnya itu. Di sisi lain, sisa angin yang berada di dalam ban makin lama makin menipis. Namun tiba-tiba, terjadi guncangan yang kesekian kalinya dan membuat seluruh badan Jack tertutupi oleh tanah. Hebatnya, masih terlihat sedikit pergerakan yang menandakan seorang Jack masih hidup. Kalau dipikir-pikir, sangat sulit bisa selamat dalam keadaan terkubur seperti ini. Tapi perlu kita ingat, di awal film Jack masih sempat berdoa sebelum melakukan semua tindakan. Setelah sekian lama, ia berhasil menggapai permukaan tanah dan mulai melihat cahaya matahari. Pada akhirnya ia pun berhasil selamat dan kembali merasakan lagi yang namanya hidup. Pada intinya, kalau kalian ingin memulai dan melakukan sesuatu, jangan lupa untuk berdoa. Tapi kalian juga harus imbangi berdoa dengan usaha. Jangan sampai hanya berdoa tapi tidak ada usaha sama sekali. Oke deh guys, sampai segini aja pembahasan dari film The Tour. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.